Nah, tidur yang berkualitas bukan karena waktunya lama, bukan karena sering, tapi karena memang Anda beristirahat secara physically, mentally, dan emotionally. Ya. Halo Slimer, hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang how to speed up your metabolism. Meningkatkan metabolisme tubuh Anda. Kenapa penting metabolisme tubuh perlu ditingkatkan dalam proses turun berat badan ini? Karena metabolisme tubuh ibarat mesin mobil Anda. Ibarat Anda punya mobil yang 3000 cc, tapi karena salah perawatan, salah penjagaan, akhirnya yang terjadi apa? Mobil Anda yang kapasitas 3000 cc ini ada tanjakan nggak kuat. Mirip seperti kayak mobil yang cuma 1000 cc. Jadi bayangkan betapa sebenarnya kapasitas mesin kita bagus, tapi karena salah perawatan, salah penjagaan, salah lifestyle, akhirnya yang terjadi apa? Menjadi metabolisme tubuh kita menurun. Kalau bisa naik, maka bisa turun. Dan sebaliknya, kalau bisa turun, maka bisa naik. Dan tubuh kita sangat cerdas selama kita mau mempengaruhinya dengan baik. Nah, dalam Mind Slim ada metode bagaimana Anda bisa meningkatkan metabolisme tubuh Anda sehingga mendukung proses turun berat badan Anda menjadi lebih baik. Sehingga ketika Anda turun berat badan dengan metode Mind Slim ini, Anda menjadi lebih segar, lebih bugar, dan lebih sehat. Berbeda dengan beberapa program diet yang lain atau program penurunan berat badan yang lain, yang terjadi apa? Mereka turun berat badan tapi lemah, letih, lesu, tidak bugar badannya. Terus kemudian mereka merasa tidak bersemangat atau bahkan tidak merasa happy, bahagia. Nah, di dalam Mind Slim Anda diajak untuk semakin bugar, semakin segar, dan semakin bertenaga ketika turun berat badan dengan cara Mind Slim ini. Anda boleh makan apa saja, kapan saja dengan metode ini. Dan nggak perlu pakai pil, nggak perlu pakai diet, nggak perlu pakai jarum. Nah, menarik kan? Nah, kita akan masuk ke bagaimana caranya step by step meningkatkan metabolisme tubuh Anda. Ya, kita langsung pada poin-poinnya. Ada 5 poin yang bisa Anda praktekkan, dan 5 poin inilah yang akan membantu Anda untuk meningkatkan metabolisme tubuh Anda lebih baik. Yang pertama, jangan pernah kelaparan. Ini artinya mirip dengan magic rule yang pertama. Makanlah pada saat lapar, fisik. Jangan pernah kelaparan. Kenapa? Karena tubuh Anda didesain oleh Sang Pencipta makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Sehingga ketika Anda membiarkan tubuh kelaparan, yang terjadi apa? Justru tubuh Anda menciptakan kondisi homeostasis, mencari kondisi terbaiknya. Karena tidak ada energi dari makanan, maka dia menciptakan cadangan energi. Malah justru sel-sel lemak dibentuk. Yang artinya malah kontradiksi dengan keinginan Anda melangsing, malah justru lemak visceral Anda meningkat. Nah, artinya apa? Pada saat Anda ingin meningkatkan metabolisme tubuh Anda, jangan pernah membiarkan tubuh Anda kelaparan. Ini berbeda dengan konteks Anda puasa. Niatkan puasa untuk ibadah, bukan untuk turun berat badan. Ya. Yang kedua, jangan pernah membiarkan tubuh Anda kekenyangan. Kenapa? Karena kekenyangan membuat tubuh Anda berfungsi dengan berat. Itu tadi, dengan adanya makanan di lambung Anda berlebihan, akhirnya yang terjadi tugas atau fungsi tubuh Anda menjadi semakin berat ketika harus mencerna makanan Anda. Sehingga akhirnya malah jadi lemah, letih, lesu ketika justru Anda habis makan karena tadi kekenyangan. Jangan membiarkan tubuh Anda kekenyangan. Ingat, yang kedua, 1 dan 2 ini. Yang ketiga, menggerakkan otot tubuh Anda. Tubuh Anda dimiliki, otot tubuh Anda dimiliki untuk digerakkan. Jadi, salah satu hal yang membuat metabolisme tubuh Anda meningkat adalah ketika Anda menggunakan otot tubuh Anda. Gunakan atau hilang. Ya, itu prinsip masa otot kita. Jadi kalau Anda gunakan otot Anda dengan baik, maka yang terjadi apa? Metabolisme tubuh Anda semakin meningkat. Yang keempat adalah tidur berkualitas. Ya, kualitas tidur ini tidak ada kaitannya dengan intensitas, karena banyak orang yang tidurnya sering atau lama tapi ternyata badannya nggak segar, nggak bugar. Nah, tidur yang berkualitas bukan karena waktunya lama, bukan karena sering, tapi karena memang Anda beristirahat secara physically, mentally, dan emotionally. Ya, besok kita akan belajar bagaimana tidur berkualitas. Nah, tidur berkualitas ini kaitannya dengan mood Anda esok harinya. Ketika mood Anda bagus, maka mood dengan food tidak terkoneksi. Tapi ketika Anda tidurnya nggak berkualitas, apa yang terjadi? Mood Anda jadi terganggu esok hari, dan kemudian mood dengan food jadi terkoneksi. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, itu apa? Being happy. Wow.
Apa itu being happy? Bahagia dari dalam diri Anda. Bahagia ini bukan gembira, bukan senang. Karena bahagia dengan senang dan gembira itu berbeda. Bahagia tanpa sebab. Sedangkan kalau senang, gembira harus ada sebabnya dulu. Ya, banyak orang menempatkan sebab untuk merasa bahagia, itu keliru. Anda bisa bahagia dari dalam diri Anda. Apa yang membuat Anda bahagia? Hal yang terkecil, Anda masih bernafas. Anda masih punya keluarga yang mendukung Anda. Anda masih punya teman-teman yang suportif dengan Anda. Anda masih punya tubuh. Anda masih punya kelengkapan tubuh yang baik untuk Anda. Dan Anda masih punya Tuhan yang menyertai Anda. Artinya apa? Anda tak perlu cari penyebab untuk membuat Anda senang atau gembira. Jadilah bahagia. Nah, ketika bahagia, penelitian menunjukkan ketika Anda bahagia justru metabolisme tubuh Anda meningkat. Dan ini membantu proses Anda turun berat badan. Dan ini yang saya amati dari ribuan klien yang saya tangani secara one-on-one atau grup terapi. Apa yang terjadi? Saya amati mereka yang saya bantu dari sisi dalam dulu, yaitu merasa bahagia, being happy dengan dirinya. Mereka signifikan proses turun berat badannya. Berbeda dengan yang mereka masih struggling dalam menciptakan atau mengkreasikan rasa bahagia dalam dirinya, karena mereka selalu menempatkan sebab. Misalnya, saya bahagia kalau hutang-hutang saya lunas, misalnya saya bahagia kalau saya punya ini, dan selalu menempatkan sebab. Itu salah, itu keliru. Apa yang bisa Anda rasakan bahagia saat ini? Apa yang bisa Anda tingkatkan rasa bahagia Anda saat ini? Nafas yang Anda hirup, degup jantung yang Anda rasakan, dan apapun yang menurut Anda bisa Anda syukuri adalah cara Anda untuk merasa bahagia. Dan ini membantu imun tubuh Anda semakin meningkat dan metabolisme tubuh Anda semakin meningkat. Demikian untuk sesi hari ini. 5 hal ini adalah rahasia bagaimana Anda meningkatkan metabolisme tubuh Anda lebih baik. Dan besok kita akan belajar bagaimana caranya untuk mempunyai kualitas tidur lebih baik.